Daniel. Fitri, udah denger, alhamdulillah udah paham, syukurlah. Jadi malam ini bisa buat klarifikasi aja ya. Oke. Bentar. Buka mic, gue udah buka mic. Suara saya kedengeran kan? Oh, oke. Sebentar. Ini saya stop share dulu ya. Mana tadi? Bentar ya teman-teman ya. Mana tadi? Bro Indra Jaya Purba. Indra, kalau denger lo raise hand, Ra, jadi gue bisa lihat sebelah mana lu. Ah, ini dia. Oke. Sip. Gue dari tadi udah di sini, cuman nggak dibuka mic mute-nya, jadi gue nggak bisa ngomong. Iya, gue nyarinya setengah mati karena nggak ada raise hand, Jack. Ya, oke. Sorry guys, oke, kita lanjut deh. Ya? Kita lanjut ya, aku lanjut. Tenang aja. Sorry. Nah, jadi kalau berbicara soal network marketing ya kadang-kadang kita nggak berbicara tentang is not what, apa yang bisa kita kerjakan ya. Apakah kita jago, apakah kita leader, maksudnya apakah kita jago closing, apakah kita jago jualan, tapi it's what duplicable. Jadi jangan cari cara yang bisa kamu kerjakan aja gitu loh. Maksudnya jangan kamu jadi Superman, jangan kamu jadi hebat sendiri, tapi bagaimana cara yang bisa diduplikasikan oleh orang. Karena esensinya network marketing yang membedakan kita dengan orang-orang biasa itu adalah apa yang bisa kita duplikasikan. Kalau enggak, ya sama aja gitu loh. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau saya bilang ya, network marketing without duplication is like network marketing without duplication is same like another job ya. Jadi network marketing itu bukan saya ngomong ya, itu yang bilang Eric Worre. Jadi kalau network marketing itu tanpa bisa diduplikasi, itu sama aja Anda bisa ngerjain konvensional kerja gitu loh. Karena intinya yang intinya yang bisa membuat ini menjadi menarik ketika kita bisa menduplikasikan apa yang kita kerjakan dengan by system. Jadi kadang-kadang ini ada salah, ini sering yang saya lihat ya, dari beberapa bulan ini saya, hampir sebulan saya roadshow ya, saya juga roadshow juga loh ya, saya nemuin teman-teman ILP, teman-teman yang ada di ILP, dan banyak juga teman-teman AFC yang saya temuin ya di beberapa kota, dan mereka itu rata-rata bilang, saya kesulitan sekali Bang ketika berbicara soal duplikasi. Kenapa? Kalau berbicara soal duplikasi, mereka bilang, mereka nggak bisa seperti saya katanya. Nah, ini yang menurut saya stigma yang keliru. Kita nggak bisa seperti dia, gitu loh. Kalau meniru orang nggak bisa, gitu loh. Aku nggak bisa seperti Bang Ari, aku nggak bisa seperti siapa. Misalkan, nggak bisa seperti Ginung, aku nggak bisa seperti Elia. Atau misalkan nggak bisa seperti Lavina. Nggak bisa saya seperti mereka. Tapi apa yang mereka kerjakan, sistem yang mereka buat, saya bisa tiru, gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka tuh nggak seperti saya, gitu. Kita nggak bisa paksakan orang sama seperti saya, apalagi plek, gitu loh. Jadi yang namanya di network marketing itu yang kita sebut dengan apa yang diduplikasi itu adalah duplikasi itu menggunakan satu sistem gitu loh. Kalau plek ini yang kadang-kadang menurut saya ya banyak orang salah persepsi. Dia nggak kayak saya, tim saya itu nggak kayak saya Bang. Gitu. Ya nggak bisa lah, ada orang yang introvert, ada ekstrovert. Kita nggak bisa orang introvert kita paksa jadi ekstrovert, ya kan? Tetapi ketika menggunakan sistem dan tools, semua orang bisa melakukannya gitu loh. Jadi ibaratnya kita harus cari jalan tengahnya. Jadi inilah yang menurut saya kadang-kadang
di beberapa apa ya, di beberapa pertemuan saya bilang, oh berarti artinya masih banyak orang yang belum memahami sampai ke arah situ gitu. Tapi it's okay ya. Apalagi kalau Anda masih baru di industri ini, kalau misalkan Anda melakukan sesuatu yang tidak persis plek sama dan itu belum sesuai dengan apa yang Anda inginkan, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena nggak semua orang langsung bisa tiba-tiba jago gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, pertama di sini. Nah, di network marketing juga kita bisa menciptakan residual income ya. Residual income itu tercipta karena ada leverage. Leverage itu karena ada daya ungkitnya, ya. Nah, daya ungkit itu diciptakan oleh duplication, ya. Artinya di network marketing itu kan kita awalnya kerja sendiri dan kita mengajak tim kita beberapa orang, akhirnya tim itu mengajak orang, akhirnya juga berkembang. Itu kan namanya leverage ya. Multiplikasi kalau bahasanya juga ya. Dan itu kalau terjadi terus-menerus itulah yang menciptakan residual income. Nah, beda kalau kita misalkan jualan ya. Kalau jualan kalau nggak ada yang beli nggak laku, atau misalkan orang tua lagi misalkan anak nggak jualan nggak dapat duit, ya itu yang membedakan. Itulah yang menariknya. Disitulah powernya duplikasi. Makanya dibilang network marketing without duplication is same like another job. Jadi artinya network marketing tanpa duplikasi sama aja dengan pekerjaan biasa. Jadi berarti bang kalau saya jago jualan ya berarti kamu jago sendiri. Nah kalau kamu jago sendiri dapat duit nggak? Dapat duitnya. Tapi mungkin Anda harus selalu jualan. Ya. Tapi kalau betul-betul Anda pengen mendapatkan residual income, nggak bisa cuman hanya jago jualan atau jago rekrut. Artinya harus bisa terjadi duplikasi. Nah, duplikasi itu gampang sekali kita ucapkan. Ya, apalagi kalau ngomong, kamu sih nggak duplikasi. Enak kali ngomongnya ya kan. Kamu sih nggak duplikasi, kamu sih nggak ini, kamu sih nggak ini. Kalau kita ngomong gitu semua juga bisa kan. Karena kalau ngomong kan nggak bayar, nggak pakai pulsa. Ya kan? Karena nggak bayar pakai ngomong nggak pakai pulsa ya semua orang bisa ngomong duplikasi. Piye caranya? Gimana caranya? Nah inilah yang maksud saya ya teman-teman kita harus sampai ke arah situ gitu loh. Nah sekarang misalkan ya saya pakai berapa kamera ini ya. Saya pengen tahu teman-teman ya. Coba ketik dulu tes atau apa ketik apa kayak di situ. Ngerti bang sampai di sini paham ya teman-teman ya? Paham bang, biar saya lihat dari sini. Soalnya saya kalau nggak pakai chat, saya nggak bisa ngomong. Oke, paham. Oke, Deborah, oke, paham. Ada siapa lagi tuh? Oke, paham. Lavina juga paham. Oke, nah, ya, saya lanjut ya. Nah, satu lagi. Kita ini adalah independent business owner. Ya, independent business owner. Kita harus mandiri. Anda harus mandiri, baru dapat mengajarkan tim Anda mandiri. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang di antara Anda sekarang ini sudah merasa mandiri? Ini seru loh materinya, jadi jangan kemana-mana. Dan teman-teman pastikan Anda tetap mengajak teman-teman Anda. Ini materinya ini yang saya sampaikan beberapa jam ke depan. Ini materi yang sebenarnya kalau saya bikin di training itu mahal harganya, serius saya. Ya, tanya aja Bang Ari. Jadi teman-teman pastikan teman-teman Anda yang belum hadir, pastikan mereka hadir. Sayang kalau nggak mereka hadir. Dan pastikan Anda mengikuti sampai selesai ya. Ya, belum sepenuhnya mandiri. Ayo, siapa aja yang sudah mandiri? Ya, siapa yang merasa sudah mandiri? Ya, jadi artinya kita harus mandiri. Nah, tapi kenapa di lapangan faktanya semua orang bergantung dengan orang-orang lain? Ya, aduh saya nama males, upline saya meninggalkan. Aduh, downline saya tuh aduh gitu. Pokoknya semua kita cari alasan supaya kita bisa menyalahkan orang lain. Padahal konsepnya kita adalah independent business owner. Siapa yang belum tahu bahwa Anda adalah independent business owner? Ya, jadi bisnis kita ini bukan bisnis kita harus dicekokin terus, ya. Bisnis kita ini adalah bisnis independent business owner. Siapa yang belum tahu bahwa ini bisnis? Ya biar saya kasih tahu maksudnya, biar nggak sedih. Ya, namanya network marketing itu independent business owner. Ya, bisnis yang harus Anda bangun sebenarnya dari awal, mulai dari sendiri, nggak bergantung dengan siapapun. Ya, artinya kalau di awal-awal Anda pasti diajari sama sponsor Anda atau leader Anda, tapi at the end Anda harus mandiri. Jadi kalau misalkan apa-apa, aku raiso, ini aku nggak bisa, ini nggak bisa, ya sinau belajar, ya. Bukan apa-apa digantungkan sampai ngambil produk dulu malas ke kantor, sampai ini malas ke stokis, semua lu suruh apply dulu. Ini apply leader apa pembantu sih?
Apa-apa harus ya. Kadang-kadang kita kalau pengen closing, kita pengen cepat closing, kadang-kadang kita supaya orang mau, kita jualannya begini. Udah, pokoknya kamu bawa orang, saya yang kerjain semua, kamu duduk diam. Nah, ini bukan begitu bisnis kita. Pokoknya nggak apa-apa kalau 5, 6, 7 kali. Tapi kalau udah terus-terusan begitu, tuman katanya. Tahu nggak tuman? Saya mah ketawa-ketawa aja nggak apa-apa. Tapi itu it happen di kita, itu terjadi di kita loh teman-teman ya. Itu sering terjadi. Kebiasaan. Dan kadang-kadang sampai urusan ngambil produk ke sana pun nggak mau disuruhnya upline-nya. Ya. Akhirnya kenapa? Karena lu udah ngajak gua. Lu bertanggung jawab terhadap hidup aku. Loh kok jadi begini ya? Ya, kok kayak bercinta, kayak udah pacaran, ketika kayak mau nikah, artinya setelah kita nikah, setelah kita ijab kabul, lu harus bertanggung jawab atas hidup gua. Nggak juga gitu, keles gitu loh. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang orang malas jadi leader. Ya, karena kalau jadi leader itu, kalau yang dilihat sekarang ini berat banget rasanya. Harus meninggalkan anak dan istri, harus pergi kemana-mana, segala macam, segala macam. Kalau di awal sih nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus begitu ya capek juga kali, gitu loh. Itu kenapa bisa terjadi itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak terjadi duplikasi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Tidak terjadi duplikasi. Karena kenapa? Dimanjakan. Yang penting masuk dulu deh, yang penting dapat duit. Nah, habis itu orang nggak mau. Ya, orang itu nggak mau. Pokoknya udahlah, yuk gue bawa orang aja, gue bawa orang lu kerjain ya, gitu. Ya, kalau memang seperti itu, ya berarti bisnisnya, bisnis Anda ya, Anda kan capek sendiri dan pasti suatu saat Anda akan merasa keletihan dan akhirnya karena keletihan dan Anda akan keluar. Itu yang terjadi, gitu loh. Nah, jadi gimana yang benar Bang Indra? Ya, yang benar tuh gimana? Karena kesuksesan di bisnis ini adalah pada saat, ya, sekali lagi ya, listen carefully, this is very deep. Kesuksesan di bisnis ini pada saat Anda sudah bisa meninggalkannya semuanya, tapi tim jalan terus dan bonus mengalir terus. Loh, kok gitu? Serasanya nggak seperti itu, ya? SMA-nya di Jogja, apa itu? Nah, jadi kok nggak gitu kok kami Bang diajari? Ya iya, ya nggak maksudnya gini loh. Lu baru join langsung mau duduk-duduk santai ya nggak bisa. Bukan itu maksud gua, artinya ya belajar dulu. Belajar dulu. Setelah Anda join, ya ada proses, Anda bekerja dulu, Anda rekrut orang dulu, Anda ajarin dia untuk jalan, dan Anda didik dia menjadi seorang apa? Bukan, jadi rumusnya itu gini loh, duplikasi itu saya kasih tahu ya. Teach how to teach. Catat ya. Jadi teach how to teach. Rekrut orang, ajarin mereka bagaimana cara merekrut. Teach how to teach. Oh, gini. Teach how to teach. Ajari mereka bagaimana cara mengajarkan maksud saya. Ya. Jadi bukan hanya rekrut, tinggalin. Rekrut, tinggalin. Rekrut, tinggalin. Rekrut, tinggalin. Kalau gitu capek. Ya. Jadi kesuksesan di bisnis ini adalah pada saat Anda sudah bisa meninggalkan semuanya, tapi tim jalan terus dan bonus mengalir terus. Nah, ini bisa berapa lama, Bang? Tergantung. Yang pasti nggak bisa cuma 1 tahun. Nggak bisa cuma 2 tahun. Artinya, 1, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 5 tahun pertama, Anda benar-benar membangun yang namanya network. Nanti setelah banyak tim Anda yang mandiri dan tidak perlu bantuan Anda lagi, dan mereka sudah bisa berjalan lagi sendiri, dan mereka sudah punya tim sendiri, punya sistem sendiri, sudah jalan sesuai dengan apa yang diinginkan, di situ yang namanya residual income. Ya, tapi kalau untuk di awal-awal ya jangan dulu lah, ya. Ya, itulah konsep duplikasi. Jadi sekali lagi, di slide ini topik kita adalah network marketing without duplication is same like another job. Anda catat tuh ya. Jadi network marketing tanpa duplikasi sama aja dengan pekerjaan biasa. Jadi kelebihan di network marketing itu karena ada duplikasi, itu yang menciptakan namanya leverage. Leverage itu daya ungkit. Hari ini kita punya sendiri join, besok kita 3 orang, minggu depan bisa 20 orang, tapi bulan depan bisa 1.000 orang, tahun depan bisa 10.000 orang. Kenapa? Karena gaya network marketing itu, karena gayanya adalah karena menggunakan daya ungkit. Ya, sampai di sini dapat teman-teman? Sampai di sini dapat? Ya, mantap juga pakai ini nih. Ya, yang dapat ketik dapat ya.
Oke, cuman Udin doang nih. Cuman Udin, Ginung. Nah, berapa orang nih? Ya, ini ada 200 berapa nih? Ada 200, Hampir 300. ada 300 ya. 300. Ada 300. Oke. Ya, udah 300 sudah meningkat. Oke, sip. Nah, saya lanjut ya. Ya. Sekali lagi ya teman-teman, gampang. Nah, ini saya mau habis ini seru nih. Ini akan seru nih, ya. Ini akan seru nih. Listen carefully, this is very deep. Ya. Kita dari dulu diajari dengan konsep yang namanya 2 by 2, ya. Siapa yang pernah ngalamin gitu? Pokoknya kalau kamu ngajak 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, ya. 16 jadi 32, ya. Pokoknya kita selalu diajari seperti itu. Faktanya, ya, nanti saya akan tunjukkan, ya, saya akan bedah. Itu disebut dengan false belief. Kenapa seperti itu? Misalkan, ya, kampus yang lama. Saya bilang itu false belief. Artinya gini loh, saya nggak bilang saya paling benar ya, tapi menurut saya itu false belief. Karena tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikan itu dengan sempurna. 2, 4, dan menurut saya itu tidak bisa dijadikan contoh. 2, 4, 8, 16 itu nggak ada. Itu cara kita untuk jualan aja gitu loh. Dan sehingga ekspektasi orang supaya join. Dan menurut saya ya saya nggak mau seperti itu gitu loh. Artinya kita harus kasih data, kasih contoh bagaimana sebenarnya real yang terjadi di lapangan. Ya, jadi konsep daripada 2 by 2 dan lain-lain sebetulnya kurang tepat. Faktanya Anda misalkan contoh merekrut 100 orang di generasi 1. Ya, nah next dulu Bang. Next dulu. Aku masuk dulu dari sini. Bukan dari sini, Bang. Ini langsung. Next. Ntar balik ke sini. Nah, saya kasih tahu ya. Memahami angka dulu, ya. Karena sebenarnya gini. Sebelum kita masuk ke yang tadi itu, saya mau kasih tahu dulu memahami angka. Ternyata ini riset, bukan saya yang buat, ya. Anda mungkin nanti cari datanya. Ini riset yang digunakan untuk pelaku network marketing di seluruh dunia, ya. Jadi saya bukan pintar-pintaran nih. Saya bukan jago-jago, saya bukan ngeriset sendiri. Jadi ini yang diriset oleh para pelaku network marketing, ya, bahwa 70% berdasarkan hal merekrut, ya, dalam merekrut seumur hidupnya, sepanjang karirnya, dari semua pelaku yang ada di network marketing, itu 70% tidak merekrut satu orang pun. Oke? Jadi sebenarnya di network marketing itu 70% dari Anda punya tim tidak merekrut satu orang selama karirnya. Sampai di sini dapat 20%. Ini Anda akan nanti ini Anda akan jadi tahu. Oh, ternyata kenapa begini? Kenapa jadi tahu angkanya. 70%, ya, itu hanya merekrut 1 sampai 4 orang doang selama umur hidupnya, selama karirnya di network marketing. Dan 5% merekrut 5 sampai 6 orang. Artinya kalau di sini, yang 20% ini rata-rata mungkin balik modal lah, ya. Tapi 5% udah mulai dia untung. Jadi berarti artinya bisa dibilang 78-90% sebenarnya kebanyakan orang gagal atau hanya sebagai customer saja dia. Tapi sebagai pembangun jaringan dia gagal. Nah, 3% merekrut 7-9 orang. Dan hanya 2% yang merekrut 10 ke atas. Jadi sedikit sekali. Ya. Hanya 2% yang merekrut 10, ya. Putus lagi coach katanya. Masa sih putus lagi? Enggak, terus lancar. Oh, lanjut. Itu ya. Jadi hanya 2% yang merekrut 10 ke atas. Dan rata-rata 10 ke atas itu kalau di average dia dirata-ratakan, itu jumlahnya per orang itu rata-rata 26 orang. Ya. Jadi sampai di sini Anda paham ya angka ini ya. 70% itu nggak merekrut siapa-siapa. Jadi, kalau Anda cuma merekrut 10 orang, berarti 7 nggak jalan, 2 nggak jelas, ya. Jadi kalau cuma 10 orang, Anda harap Anda bisa langsung sukses, impossible. Ya. Jadi artinya kalau orang merekrut 10 itu dia hanya mengharapkan keberuntungan aja dia. Ya mungkin keberuntungan kali ini dia gitu. Tapi kalau kita bilang yang sebenarnya ya dari angka ini bukan saya yang buat angka ini ya. Ya, bukan saya yang buat angka ini. Jadi memang benar
Kalau prosentasenya kadang-kadang orang baru ngerekrut 10, ya kenapa timku nggak jalan segala macam? Ya karena memang faktanya 70% orang, 70% dari orang itu ya nggak ngerekrut siapa-siapa, nol. Artinya kalau nol ini bisa nggak dibilang dia cuma sebagai apa? Sebagai apa namanya? 70% ini bisa dibilang cuma sebagai customer, boleh juga. Ya. Atau Sampai korban. di sini, ya. Dapat nggak teman-teman? Jadi 95% itu merekrut di bawah dari 5 orang. Ya. Berarti kalau mau kita lihat dari angka ini, 3% pun belum tentu orang itu berhasil. Yang 2% ini yang rata-rata orang berhasil. Jadi kalau Anda mau tim Anda besar, ya Anda harus mulai dari ngerekrut orang banyak dulu. Ya. Jadi artinya begini, ya. Anda harus pahami angka ini dulu gitu loh. Karena saya biasa selalu memulai dari angka ini. Jadi kalau kita mulai angka ini, ya kita sadar, kita nggak nyalain siapa-siapa. Gue belum ngajak siapa-siapa, wajar aja gue begini gitu. Jadi Anda nggak nyalain Anda nggak nyalain siapa-siapa ya, karena memang ya lu belum ngelakuin apa-apa gitu loh, ya. Nah, dengan angka ini, ya kita akan breakdown yang tadi tuba itu, back to back. Ya. Oke. Kita akan breakdown. Kita akan breakdown ya. Di sini ya. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi itu, kalau kita kasih contoh ini, misalkan seumur hidup Anda, ya selama Anda karir Anda di AFC, contoh ini contoh ya, sampai sekarang misalkan ya, Anda ngerekrut 100 orang, ya, ngerekrut 100 orang itu berarti generasi 1 ya. Sampai di sini paham nggak? 100 orang tuh, saya kelihatan nggak? Ya, 100 orang itu berarti kalau di Unilevel itu generasi 1 semua ya. Anda rekrut tuh. G1 kalau kita sebut, G1, 100 orang. Kalau menggunakan tuba itu, berarti kalau 100 orang ngajak 2 orang, masing-masing 2, berarti di G2 sebenarnya berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan 100 orang, kalau selama ini yang diajarkan kan 2 jadi 4. Berarti kalau 2 jadi 4, berarti naik berapa persen tuh? Kalau 2 jadi 4 itu berarti naik berapa persen? 100% kan? Berapa persen tuh? 100%. Berarti kalau 100, ya, kalau 100 dia, berarti di generasi 2 biasanya naik 100%, jadinya jadi berapa? Generasi kedua, kalau yang biasa. Jadi 200, ya. 100 jadi 200. Nah, kalau kita berdasarkan kita bedah dari angka tadi, ternyata 70% itu nggak ngajak 1 orang pun. Ya. 20% itu hanya ngerekrut 1 sampai 2 orang. Saya ambil tengahnya. Berarti 1-2 orang, ya, itu sekitar dari kali 100, ya, dari 20% itu 30 orang. 5%, ya, 5% itu 3 antara 3 sampai 5, saya ambil 4, ya. Berarti 5 kali 4 itu berapa? 20. 5 kali 4 20, ya. Nah, sekarang kalau 3%, ya, 3% itu 6 sama 9. Saya buatlah kalau 6 tengahnya itu 7, 21, 22 oke lah. Nah, yang 2% itu rata-rata 26. Ya, 26, 27 jadi 54. Jadi sebenarnya di G2 itu dari 100 biasanya, dari hitungan kita itu G2 itu cuma terjadi 126. Jadi nggak sampai 200. Jadi terjadi peningkatan sebenarnya dari 100 ke generasi kedua, terjadi duplikasi, itu hanya 126. Hanya naik 26 sampai 30%. Itu yang disebut duplikasi real. Perhatikan deh tim Anda. Benar nggak dari tim Anda jadi, misalkan 10 yang Anda sponsori, tiba-tiba nanti yang di bawahnya jadi 40. Kalau dilihat dari generasinya, kan enggak. Gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang membuat orang banyak tertarik, ya. Membuat orang tertarik, sebenarnya mereka itu terkecoh gitu loh. Kita bilang itu projection, tapi sebenarnya projection itu nggak pernah ada satupun yang membuat seperti itu berhasil, kecuali dia susun, ya, dia beli semua. Nah, pertanyaannya kan di perusahaan kan nggak boleh main begitu. Jadi artinya kalau yang natural itu hanya terjadi setiap generasi perkembangan. Kalau Anda melakukan duplikasi, itu hanya terjadi kenaikan 20-30%. Ya, jadi memahami angka ini membuat Anda bisa mengelola tim. Jadi kalau 10 tim Anda, sponsor langsung Anda generasi pertama,
kemungkinan terbesar kalau itu pun jalan, ya paling semua nanti di generasi kedua itu cuma tercipta jadi 12, ya, atau 13 orang. Yang 13 nanti tercipta naik 20-30%. Begitu dia G1, G2, G3. Nah, Anda sebenarnya bisa buat ini ya berdasarkan uni levelnya untuk tim Anda. Jadi Anda bisa lihat angkanya, oh ternyata begini-begini. Jadi Anda kalau bedah begini, Anda bisa lihat poin-poin di mana yang kuat, mana yang enggak. Ginilah caranya sebenarnya kalau Anda mau belajar yang namanya memahami konsep duplikasi. Ya, sampai di sini dapat nggak teman-teman maksudnya? Ya, apa terlalu berat nggak sih? Apa yang saya maksud? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini masih basic ya. Agak berat ya? Iya, berat. Nggak apa-apa, kalau Anda bilang berat, nggak apa-apa. Nanti dibikin ringan. Beratnya di mana? Ringan coach katanya. Dapat ya? Jadi maksud saya di sini adalah, ya, maksud saya, kan biasa gini loh teman-teman, sekali lagi ya. Biasa kita itu kan dicekokin, kamu tuh ngajak 2. Nanti 2 jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16. Kurang paham ya? Ya. 2, 4, 8, 16. Ya. Ini banyak yang bilang berat nih loh. Ya emang kalau nggak Memang biasa model berat. ngoyo kita minim. Ya gimana ya kalau begitu saya nggak ada jawaban Bu. Ya paham banget katanya. Rini Par. Ini paham banget dia. Paham Pak. Paham. Paham. Ya jadi maksud saya supaya kita tidak memberikan ekspektasi yang salah kepada kita punya tim gitu loh. Oke, nanti kalau nanti yang nggak paham nanti ya kita apa ya? Kita cari Ya. sesi lagi. Sangat paham. Soalnya masih Ya. panjang nih. Masih panjang. Oke. Nah, next ya. Yang tadi ya. Bentar. Kita lanjut ya. Jadi kalau dia ini bahasa Indonesianya apa ya? Duplication is not expecting the right people. Jadi duplication itu sebenarnya bukan mencari orang yang tepat, tapi bagaimana kita mengidentifikasi orang yang tepat. Jadi kita itu nggak berharap, ya, not expecting. Jadi banyak orang itu gini loh, ya, ini paham di sini ya, ini pasti paham. Terkadang, ya, kita itu merasa gini, saya rekrut si Polan, saya rekrut si A, si Ari, si ini. Dengan berpikir kita, kalau kita sudah rekrut dia, di kepala kita itu kita berharap nih otomatis nih orang ini langsung kerja buat kita. Kita berharap nih orang setelah kita rekrut, orang ini langsung kerja buat kita. Gitu loh. Jadi syukur-syukur orang ini langsung meledak gitu loh. Jadi artinya kita dapat residual income, kita duduk diam gitu loh. Nah, ini yang maksudnya not expecting the right people. Tapi sebenarnya kita bisa mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi bagaimana orang yang tepat. Artinya kalau kita sudah mengetahui angka tersebut. Jadi artinya kalau kita tahu dari 10 nggak ada yang jalan, ya kita tambahin lagi orangnya kan gitu kan. Ya. Jadi tambahin lagi orangnya, ya. Ya. Jadi tambahin lagi orangnya. Karena kita sudah memahami angka. Jadi duplikasi itu bukan cuma sekedar lu jalan kayak gua dong. Ya orang nggak ngerti gimana kayak lu jalannya. Ya, karena orang kan macam-macam. Ada yang orang gampang bergaul, ada yang orang gampang nggak bergaul, ada orang yang gampang undang orang, ada yang enggak. Gitu loh. Bahwa semua itu adalah perlu yang namanya yang sebelum-sebelumnya ya, di materi sebelumnya ada namanya skill, ada cara rekrut, mencari daftar nama, ya Anda harus gunakan semua itu, Anda harus praktekkan semua. Nah, duplikasi itu membuat kerjaan kita jadi lebih ringan kalau sudah ada orangnya. Nah, pertanyaannya kadang-kadang orangnya belum ada, Anda langsung bilang duplikasi gitu. Jadi untuk di awal itu perlunya kita untuk ya pertama-tama ya mau jualan dulu, merekrut orang dulu, membangun tim dulu, membangun fondasi dulu gitu loh. Ya. Jadi Anda nggak bisa mengharapkan mereka bekerja, tapi kita harus mengidentifikasi dari tim-tim kita ini mana sebenarnya orang yang tepat. Itu masuk kata-kata di bawah ini gitu. Ya. Jadi saya rekrut orang biar dia cari uang sendiri. Gimana tuh? Saya rekrut orang biar dia cari uang sendiri.
Iya, jadi kayak rekrut staff. Ini saya malah nggak ngerti, Bu. Jadi Ibu rekrut orang, terus biar dia jalan sendiri, buat dia cari duit sendiri gitu. Wah, saya mau dong gitu, Bu. Enak banget gitu nyari orang, terus orang itu jalan buat kita gitu. Mau lah gitu, Bu. Biar dia mandiri maksudnya. Maksudnya saya rekrut orang biar dia mandiri. Mandiri dia, kalau nggak diajari kan nggak bisa. Ya, orang kan baru, orang semua ingat loh, semua orang itu pasti memulai dari nol, nggak tahu apa-apa. Semua memulai dari titik zero. Artinya orang semua pasti memulai titik zero, ya, ya. Itu semua orang memulai dari titik zero. Jadi kalau kita ya cuma mengharapkan orang langsung jalan buat kita ya nggak bisa lah, ya. Jadi kalau kita mau rekrut orang, orang itu harus jadi mandiri. Betul sih, itu maksud Ibu itu tadi, ya. Betul bos, makanya saya harus ngajarin dia. Betul, terima kasih Bu Betty. Thank you. Oke, next, ya. Nah, orang yang tepat, bagaimana mengidentifikasinya? Ya, ini saya kasih tahu cara mengidentifikasi. Kan mungkin Anda tanya, ya gimana cara mengidentifikasi orang yang tepat? Ya, pertama, ya orang yang tepat itu ya nggak banyak sih ya. Tapi paling tidak, ya standarnya. Ya ini gini lah ya, gimana ya? Aku harus dapat bahasa yang sedikit halus, ya gimana ya? Misalkan gini, apa? Apa adanya aja lah. Gimana? Bahasa apa adanya aja. Bahasa apa aja. Ya jadi gini, maksudnya dengan orang yang tepat gitu loh. Jadi pertama ya kita harus punya mental, misalnya gini, ya minimal standarnya kita semua itu memang harus bisa merekrut minimal 20 orang, itu standar. Ya. Kalau memang mau serius di sini. Artinya 20 orang ini standarnya, standar Anda rekrut orang yang mau bisnis, bukan jualan ya. Ya. Dan sebenarnya pun ini 20 orang itu pun sebenarnya harus bisa dapat dalam 30 hari untuk ciptakan momentum. Tapi 20 orang ini adalah standar kalau Anda benar-benar serius di bisnis ini. Ya, saya pengen tahu siapa yang sudah punya lebih daripada 20 atau 20 ke atas. Dia punya sponsor langsung. Campur atau cuma distributor? Enggak dong, distributor dong, bukan jualan. Okay. Kalau jualan pasti banyak. Saya. Timeline 20 orang dalam 30 hari itu gimana tuh waktunya? Itu nanti, itu saya nggak ngajarin di sini, Bu. Itu cuman tadi saya bilang, saya lebih rendahkan sedikit. Baru 10 sponsor, oke. Nah, bantu mereka menggunakan sistem dan tools. Yang kedua, ya. Sudah ada 30-an, sudah ada 20-an, sudah ada ini bagus. Nah, yang ketiga, ada sistem mentoringnya. Ya. Jadi, kuncinya itu 20 orang, bantu mereka menggunakan sistem dan tools. Yang ketiga, mentoring. Nah, step-stepnya, ya, sebenarnya ini udah kemarin nih Bang, step dan tools ini kan. Iya, reminding aja, reminding. Ya, ini udah, nanti mereka jadi bingung pula nanti. Yang penting itu dulu, orang yang tepat, ya, orang yang tepat itu mulai daripada Anda rekrut 20 orang secepatnya. Yang kedua, bantu mereka menggunakan sistem dan tools. Yang ketiga, mentoring. Ada yang nggak tahu istilah mentoring di sini? Jadi artinya gini loh, Anda nggak akan tahu dia yang tepat kalau nggak ada mentoring dia. Anda nggak akan bisa menduplikasi kalau Anda tidak bisa mengajari mereka menggunakan sistem dan tools. Jadi kita nggak akan bisa mengetahui orang yang tepat tanpa kita filter melalui cara-cara 1, 2, 3 ini. Nah kebanyakan kebanyakan kita itu ya menurut saya nih atau kesalahan saya juga dulu ya. Saya selalu merasa orang ini sudah mampu, orang ini pemain lama, orang ini pasti bisa. Ternyata kadang-kadang biarpun dia pemain lama sudah biasa di network marketing, kadang-kadang mereka ya bisa melakukan dengan caranya sendiri gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Ketika kalau orang melakukan dengan cara-caranya sendiri dan akhirnya ada yang kencang, ada yang enggak, ada yang kencang, ada yang enggak, tanpa menggunakan sistem dan tools lama-lama
akan rontok satu-satu. Ya. Jadi orang yang tepat itu kita bisa identifikasi setelah ada terjadi mentoring. Ya. Oke. Sampai di sini paham nggak maksudnya teman-teman? Atau gimana ya? Aku mau cari bahasa yang paling sederhana sih ya. Lu punya bahasa sederhananya nggak Bang Ari? Ya artinya gini, mungkin kalau teman-teman ingin tahu ya, wah nih gue udah sponsorin 20, setiap ada orang yang teman-teman sponsorin, pengen tahu nih, ini orang yang tepat apa enggak, coba aja ajak dia, lu bisa nggak rekrut 20 orang secepatnya, lihat dia bisa dapat apa enggak, dapat cepet dia dapat, kalau dia waduh belum udah waduh 20, wah gila aja lo gitu, berarti dia udah meragukan sendiri keseriusannya dalam bisnis ini. Terus pada saat kita bantu mereka menggunakan sistem dan tools, apakah mereka bertanya ataukah mereka mempertanyakan gitu loh. Kalau bertanya tuh biasanya bertanya bagaimana caranya. Tapi kalau mempertanyakan tuh, emang kalau ini gimana? Kenapa nggak harus begitu? Kenapa harus begini? Kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak? Itu bukan orang yang tepat, ya. Terus yang ketiga ada mentoring. Nah, kadang-kadang orang yang tidak tepat itu dia nggak mau meluangkan waktu, nggak mau belajar, diajar nggak mau, gitu. Dia maunya diladenin. Itu bukan mentoring. Tapi orang yang tepat itu mau dimentoring, dia akan merasa berterima kasih sekali sama teman-teman kalau teman-teman mau mentoring dia dan dia teachable, dia mau dengar. Nah, itulah ciri khas orang-orang yang tepat. Dan itu jumlahnya hanya 10% teman-teman. Jadi jangan expect 20 orang gue sponsor, 20-20-nya akan jalan. Ya, impossible lah. Ya. Kurang lebih gitu. Jadi ya itu kan bahasa yang paling sederhana yang dikasih Bang Ari tadi itu kan. Jadi artinya selalu kita, ya thank you Bang Ari, selalu kita ketika kita mau mencari orang yang tepat itu, kita harus dengan cara memberikan mereka assignment, ya, jadi mengetes mereka itu begitu. Jadi kadang-kadang kita merasa orang yang tepat, oh dia karena mungkin dia pemain lama, dia dulu, kadang-kadang nggak juga. Jadi dengan memberikan yang seperti ini, dengan memberikan mereka assignment seperti ini, ya kita tahu dia orang yang tepat apa enggak, gitu loh. Jadi yang kayak tadi dibilang, gunakan tools, dia nggak mau. Mentoring juga selalu nggak punya ada waktu. Dia selalu pengen cari cara-caranya sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa juga dia cara-cara sendiri. Tapi kalau caranya itu terlalu ribet, misalkan contoh gini deh, ya. Saya misalkan bilang ke teman-temannya, ayo teman-teman semua, ya, yang saya rekrut misalkan gitu kan, saya bilang, saya punya strategi yang terbaik untuk jalankan AFC, yaitu dengan digital marketing, dengan funneling. Kira-kira dari Anda, berapa orang yang Anda paham tentang itu? Gitu loh. Jadi cuma jago sendiri. Saya mungkin bisa ngerekrut orang sebanyak-banyaknya dari digital marketing. Menggunakan iklan. Siapkan duit Anda untuk beriklan 200 sampai 500 ribu satu hari. Mana orang mau? Itu kan sangat tidak duplicable, sangat tidak bisa duplikasi. Makanya saya bilang, kalau cara-cara yang sudah terlalu ribet, terlalu banyak ini ya, untuk saat ini itu sangat tidak duplicable dan sangat tidak bisa dilakukan di Indonesia. Ya Bang, cara itu sudah berlaku di Indonesia, di banyak leader-leader di luar melakukan itu. Ya kalau di luar sih mungkin bisa aja gitu, tapi di Indonesia ya kalau dibilang funneling atau ini semua segala macam, ya boro-boro itu. Buka Facebooknya aja mereka nggak tahu. Berapa orang yang coba? Saya mah ribuan orang kali yang berhadapan dengan para networker seperti itu. Bukan ngomong kita digital marketing, dia nanya lagi sama saya, Bang Indra, password Facebook saya apa katanya? Karena saya tahu password Facebook dia. Bang, password Facebook saya apa ya? Kok saya lupa ya katanya. Lupa password Facebook, kok nanya saja saya bilang. Nah inilah maksudnya saya kan, artinya teman-teman tuh masih di level, maksudnya kebanyakan orang masih di level itu. Jadi caranya kita untuk mencari orang yang tepat itu dengan cara, ya paling gampang itu adalah dengan cara memberikan mereka PR. Ya, memang harus begitu di awal-awal. Tapi kesannya kok, Bang kok kayak gini kok kurang nyaman ya gitu loh. Ya kurang nyaman. Ya tapi kalau Anda mau panjang sih, ya gunakan cara seperti ini. Tapi ya kalau cuma sekedar closing dapat orang, ya itu ya terserah Anda balik-balik gitu loh ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau Anda mau long term bisnisnya ya gunakan cara-cara seperti ini gitu. Ya itu akan membuat Anda jauh lebih nyaman dan tidak terbebani gitu loh. Karena kadang-kadang kita di network marketing ini selain dramanya juga banyak, kita itu kadang-kadang tertekan gitu loh. Karena kita pengen semua orang seperti kita, padahal kita tahu ya
Tadi 70% itu orang nggak melakukan apa-apa ya. Kalau mereka nggak melakukan apa-apa ya kita juga nggak bisa apa-apa kan, gitu loh. Di telepon juga dia nggak mau, padahal dia kan udah beli bang, dia udah beli paket ini, tapi nggak mau ditemuinya karena memang begitu faktanya. 70% itu orang ya kadang-kadang ikut-ikutan aja joinnya, gitu loh. Jadi memang harus Anda identifikasi. Mungkin dari 20 orang yang Anda ajak, Anda rekrut, paling cuma 2 orang yang betul-betul mau jalan. Siapa yang begitu persentase di jaringannya? Ayo. Siapa yang begitu kira-kira? Jadi mungkin dari 50 orang yang Anda rekrut, mungkin cuma 5-6 orang yang jalan. Itu normal aja. Gitu loh. Karena ya biasa, ya kadang ada yang orang yang muntaber, ada yang begini ya. Nah, baru satu yang jalan katanya kalau si Teguh Firdaus. Saya Erwin Firdaus ya. Siapa lagi? Ayo. Artinya gitu. Jadi memang saya Triwira beberapa masuk angin, Karisma Natalia beberapa masuk angin, saya Fortune. Iya, ya. Jadi inilah yang perlu kita sadari teman-teman. Ya, saya sih berharap saya dari 48 hanya 3. Ya kan? Saya berharap teman-teman dengan mengerti ini, tujuan saya itu adalah membesarkan hati teman-teman. Karena dengan angka ini normal sebenarnya. Ya. Dan satu lagi ya, mungkin Anda baru tahu ini, kemarin saya udah ungkapkan itu di salah satu Zoom saya ya, bahwa datanya agen asuransi, Bang, berarti mungkin Anda berpikir gini, berarti network marketing itu bisnisnya banyak yang gagal ya, Bang ya? Ya. Bisnisnya gagal. Karena cuma 2% sampai 3% cuma yang berhasil, Bang. Nah, sekarang kalau kita lihat agen, nanti Anda googling aja data nggak sampai Pareto. Anda lihat data agent property, tapi worldwide ya, Indonesia saya belum dapat datanya, ya, worldwide dunia, bahwa 99% agent asuransi di seluruh dunia ini datanya, ya, hanya 1% yang pernah jual satu rumah. 99% itu tidak pernah jual satu rumah pun, tapi dia agent asuransi, agent property, agent property, agent property itu, ya. Kalau kita ambil dari dunia ya, bukan Indonesia, saya belum dapat datanya, tapi itu 99%, mereka itu tidak pernah menjual satu rumah. Hanya 1% yang pernah jual rumah. Artinya, kenapa mereka nggak jelek banget namanya gitu loh, kalau agent property gitu loh, dibandingkan kita. Ya, dibandingkan yang marketing. Kok rasanya jelek banget gitu. Ya. Kenapa? Kok rasanya kok jelek banget gitu di network marketing, di kalau urusan kita gitu, kalau banyak yang nggak berhasil itu kok jelek banget. Padahal kalau mereka pun sebenarnya sama aja gitu loh. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Jadi kalau Anda sudah mengetahui begini, ya Anda bisa besarkan hati Anda bahwa itu normal-normal saja gitu, maksud saya gitu loh. Jadi ya wajar aja, itu bukan sesuatu yang membuat Anda harus jadi down, bukan membuat Anda jadi langsung lemas gitu loh, ya. Oke, next. Nah, nih. Oke, sebentar. Ini mantap nih ya. Jadi gini, kalau Anda lihat dari gambar ini ya, kalau Anda lihat dari gambar ini, yang bisa kita duplikasi itu mungkin satu sistem ya, sama tools. Tapi sebenarnya kalau kita bisa influence juga, ini istilahnya kita itu ada namanya duplication of belief. Ya. Kalau pecundang itu dia akan bilang stop. Kalau winner itu pemenang itu dia akan bilang go. Ya. Jadi loser say stop but winner say go. Ini simpel banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ya bukan kesalahan sih ya. Ya. Jadi loser dia kan selalu bilang stop. Tapi kalau pemenang, mental pemenang, whatever it takes, dia akan go. Ini sebenarnya bisa kita duplikasi sebenarnya kepada tim kita. Bisa kita inspire mereka. Ya. Jadi kadang-kadang gitu. Ya. Setelah kita bisa, setelah, misalnya gini, keyakinan Anda sama AFC, itu mungkin sudah, kalau kita cari 0 sampai 10, Anda ada 10. Siapa yang keyakinannya sama AFC 10? Ya, ketik. Keyakinannya sama AFC 10 itu siapa?
ketik 10. Atau gini, siapa yang 987, ayo 10, 9, 8, 10. Ayo, keyakinan 10. Jangan-jangan Nggak apa-apa, ada yang tulis kecil ini. nggak Kalau kecil apa-apa kalau ada dicari yang Pak di Niko. bawah 10 nggak apa-apa. Di bawah 10 nggak apa-apa, tapi dicari Pak Niko. Fix 10. Waduh, Ristina. Saya bilang 10, ada yang bilang 100. 10 kok. Nah, artinya keyakinan Anda 10 itu, Anda bisa sebenarnya duplikasi belief itu kepada orang yang baru Anda rekrut. Jadi sebenarnya kalau Anda bisa menduplikasi your belief ke situ, itu bisnis Anda akan running. Karena yang sebenarnya yang ngedrive orang itu untuk mau action, mau roadshow, mau jalan, mau prospek, mau ketemu orang, mau melakukan sosial media, maupun mau misalkan live, maupun melakukan activity, itu didrive oleh belief. Jadi sekarang, saya kasih tahu rahasianya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Saya kasih tahu rahasianya. Spill banget. Bayar dulu dong, kalau mau spill. Wani Piro. Wani Piro. Wani Piro. Wani Piro. Mau banget. Mau. Nah, jadi kalau ada tim Anda ataupun di jaringan Anda itu saat ini misalkan muntaber, hilang, ataupun nggak jalan lagi, ataupun mereka misalkan stop atau whatever lah ya, pastikan mereka punya belief itu terhadap bisnis atau terhadap itu nggak sama seperti Anda. Ya, dia bilang, aku yakin kok sama AFC, tapi dia kan nggak pernah prospek, nggak pernah action. Itu dia bohong. Karena kalau dia yakin 100% terhadap AFC, dia pasti prospek tiap hari. Ataupun misalkan dia melakukan aktivitas setiap hari. Enggak kok, aku yakin kok. Tapi dia tidak tunjukkan dalam actionnya. Berarti dia nggak yakin. Paham nggak sih maksudnya? Jadi kalau mereka bilang, enggak aku yakin kok, aku nggak yakin. Tapi dia nggak melakukan. Berarti sebenarnya dia nggak paham. Pahamnya dia itu, yakinnya dia itu cuman lip service. Sebenarnya nggak yakin dia. Ondo, betul. Jadi cara ngeceknya orang yang benar-benar yakin, dia akan konsisten melakukan apa yang dia yakini. Oh gila nggak bahasa lu buat. Lu catat tuh. Itu baru terjadi malam ini di AFC. Jadi ya apa tadi ya? Kok jadi lupa gue? Konsisten melakukan apa yang dia yakini. Ya, orang yang yakin itu dia akan konsisten melakukan apa yang dia yakini. Sekali lagi. Ya. Orang yang yakin itu, dia akan konsisten melakukan apa yang dia yakini. Kalau enggak, berarti dia enggak yakin. Makanya dia bilang, aku sulit nemuin orang, aku sulit jualan, harganya mahal. Itu karena dia enggak yakin. Udah gampang aja loh ngelihatnya. Sangat gampang. Jadi, kalau yang begitu, lu nggak perlu pusing-pusing lagi. Berarti, lu nggak perlu training dia yang hebat-hebat. Lu tinggal masukkan hal-hal yang membuat dia belief-nya akan naik atau yang disebut dengan bridge belief-nya. Ya. Jadi inilah yang kadang-kadang ya mungkin menurut Anda ini teori sih Bang, prakteknya nggak kayak gitu. Nah, orang yang praktek, orang yang mau jalan, orang yang mau roadshow kemana-mana, itu pasti orang itu sudah yakin dengan apa yang dia kerjain. Benar nggak sih? Mana ada orang nggak yakin 100% dia mau roadshow? Nggak mau lah, dia lebih bagus tidur di rumah. Kan gitu. Mana mau dia? Gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana membuat kita punya tim itu punya frekuensi vibrasi, keyakinan terhadap bisnis AFC ini sama. As simple as that. Ya. Next, saya akan kasih tahu sedikit, saya akan spill. Ya. Nah, belief is not only a thought. Jadi belief itu bukan hanya, ini baru yang tadi saya bilang tadi, itu bukan hanya dalam bentuk pikiran, saya yakin, tapi a numbers of action.
Jadi keyakinan bukan hanya sebuah pikiran, tapi juga serangkaian tindakan. Jadi lu kalau nggak action, artinya lu nggak yakin sama yang lu lakuin. Apalagi lu nggak action. Jadi kalau orang bilang, "Bos, saya yakin banget sama itu. Saya yakin akan sukses." Tapi lu nggak pernah action, berarti lu nggak believe. Waduh, ini kok jadi dalam ya? Tadinya gua... Kayaknya ini materi training yang bayar. Iya, ini sebenarnya berbayar yang kalau begini nih. Kenapa yang lu keluarin yang beginian? Aduh. Habis kalau nggak sampai ini, nggak mungkin juga harus sampai ke sini juga. Ini beruntung banget nih teman-teman nih. Ini yang berbayar ini. Apa-apa. Tak apa bos, katanya, ini fakta. Wah, makasih bang. Ini yang gue kaget nih. Harusnya tadi kita kasih yang ringan-ringan aja, jangan yang begini yang terlalu berat lu. Sudah, asik. Nggak ada yang lebih ringan dari ini kalau duplikasi. Duplikasi nggak ada yang lebih ringan dari ini ya. Makasih bang, biar berbayar juga. Ya, daging semua ilmunya. Iya, maksudnya ini bener banget nih. Ini saya lagi kaget ini biasa materi saya yang berbayar ini. Keluarin ini terus yang daging-daging yang berat bang. Makasih bang, ada yang berat bang. Nah, kita ikutan yang berbayar daging semua. Nah, jadi sampai di sini dapat ya. Jadi kalau orang bilang dia yakin sama AFC tapi dia nggak action, pastikan mereka nggak yakin. Kalau ada tim lu bilang, gue yakin sama AFC, gue yakin ini, pastikan dia memang nggak yakin kalau dia nggak action. Ya. Karena betul-betul action itu didrive oleh rasa yakin. Gitu loh. Orang akan action, orang akan presentasi, orang akan live, orang akan melakukan activity itu karena dia yakin sama apa yang dikerjakan, yakin sama network marketing, yakin dengan ini, dengan AFC. Oh, kita doakan rame-rame, amin, senang banget didoakan, amin, aku terima doanya, ya. Jadi action itu yang akan create belief that build more better action. Waduh. Jadi action kecil-kecil Anda yang akan menciptakan more better action. Ya. Jadi makanya mulai dari hal-hal kecil. Prospek dulu, sharing dulu. Akhirnya closing, makin yakin. Tindak actionnya makin besar, makin yakin. Closing lagi, makin besar. Yakin lagi, closing lagi, makin besar. Yakin lagi, bikin LLP, makin besar banget. Makin lama, makin lama. Nggak ada yang bisa menggoyahkan lu. Itu yang namanya postur. Tahu nggak? Tidak perlu persetujuan orang di sekitar lu untuk lu meyakini yang namanya bisnis network marketing atau AFC. Orang mau ngomong apapun tentang AFC, tidak akan menggoyahkan lu. Kenapa? Karena lu dalam level yakin. Lu mungkin bisa tanya kepada leader-leader kamu semua deh. Mungkin misalkan mungkin Busido ada berapa yang luar biasa, leader-leader hebat. Mereka pasti 100% yakin sama AFC semua. Karena level keyakinan mereka sudah di atas rata-rata. Gitu loh. Kenapa? Karena mereka memulai action. Mulai yang kecil-kecil, menciptakan keyakinan, belief, dan itu sekarang menciptakan semacam momentum. Dan action mereka semakin lama semakin besar. Saya nggak tahu ya di sini ada para leader-leader besar nggak. Tapi maksud saya itu pasti begitu. Jadi kalau orang bilang, saya yakin sih sama bisnis ini, tapi nggak pernah dia datang LOP, ya, nggak pernah datang ke Zoom, nggak pernah table talk, mana yakin namanya itu? Itu kan dia cuma nyenengin supaya senang aja upline gitu. Ya. Jadi ini buat koreksi kita sama-sama ya. Jadi duplication of belief. Jadi ini pun berpengaruh. Jadi salah satu yang target Anda adalah bagaimana Anda bisa menduplikasikan keyakinan Anda bisa inspire atau inspirasi tim Anda, dan itu luar biasa hasilnya nanti. Ya. Nah, jadi yang tadi saya sebut action itu bisa menciptakan keyakinan. Ini kalau sebenarnya saya sering sebut ini namanya bridge of belief. Jadi belief itu sebelum jadi,
kita bisa kasih jembatannya, ya, bridge of belief. Ada pengantarnya dulu gitu loh. Jadi nggak langsung konyong-konyong orang tiba-tiba langsung. Jadi apa ya? Ada Lavina ya. Lavina tadi ada ya. Ya, ada Ci Esther ya. Jadi artinya orang harus punya bridge-nya dulu, jembatannya dulu, supaya orang nggak langsung tiba-tiba kaget ya. Jadi action-action itu yang menciptakan keyakinan tersebut. Nah, yang pertama ya, jadilah 100% user dari produk dan jasa. Jadi 100% pengguna. Hadir Lavina. Nah, Lav, berapa persen yakin sama AFC Lavina nih? Berapa persen? Gue tanya sama Lavina. Ini ada Sobun di sini next Damio. Ini gue tanya aman. Biar tahu nih teman-teman, serius loh. Ini leader besar loh. Lavina. Berapa persen? Pasti seperti itu. Nah, belum ada. Sorry Bang, tadi suaranya hilang. Nah, Lav, berapa persen Lavina yakin sama AFC? Berapa persen Lavina yakin sama AFC? Berapa persen Lavina yakin dengan AFC? 1000%. Nah, lihat kan? Belief-nya itu tercipta dari action-nya Lavina. Lihat aja di sosial media dia. Dia prospecting, dia LOP, dia meeting. Ya benar. Jadi action-nya create belief. Paham ya sampai di sini kan? Mantap kan? Paham ya sampai di sini ya? Jadi nggak teori doang. Inilah yang keperluan. Dan kalau nggak pernah lu table talk, lu nggak pernah ini, nggak pernah activity, lu bilang yakin juga, gue nggak yakin tuh, gitu loh. Nah, jadi ini penghubungnya ya, yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan belief. Jadilah 100% pengguna. Ya, siapa di sini yang rajin minum setiap hari produk? Wenardo ini Wenat ya? Gas Lavina. Ini Wenardo. Ya. Siapa yang kalau saya udah nggak minum lagi, udah habis. Belum dikirim lagi soalnya. Masuk ya. Kode keras. Kode keras. Saya sih kemarin minum tiap hari, cuman sekarang udah habis produknya. Kode keras. Asik. Itulah enaknya dia. Sedap dia. Jadi orang nanya, Bang Indra minum nggak Subarasil Sukusi? Dulu saya minum. Sekarang kok nggak minum, Bang? Lagi habis. Nggak ada Pak Niko nih. Nggak enak nih. Harusnya ada kode keras gini, ada Pak Niko enak. Aduh. Angga nggak mau. Dia Angga kurang mantap. Angga nih kode keras nggak disambut. Nggak sensitif dia. Nggak sensitif. Mau dikirim Bang katanya. Aduh. Jangan nanya lah. Jangan nanya. Oke, canda ya. Angga nggak dengar katanya. Langsung gini dia. Oke, nah konsisten berhubungan dengan upline aktif Anda, upline, leader atau apapun. Siapa yang sini konsisten? Ya minimal sehari 10 menit kayak yang setiap hari pasti komunikasi dengan leadernya. Ayo. Ini kan kita berbicara meningkatkan belief, action create belief, karena ini berhubungan dengan duplikasi ya. Pasti akan terduplikasi nanti kalau Anda melakukan seperti ini. Saya via WA, oke, nggak apa-apa via WA, nggak apa-apa, berhubungan tiap hari. Bu Titin tiap hari. Siapa lagi? Saya selalu komunikasi dengan sponsor. Bagus. Siapa lagi? Saya. Atau siapa yang nggak pernah komunikasi dengan sponsornya ataupun sama apanya? Nggak pernah ngaku, nggak ada yang tulis. Nggak ada yang berani nulis ya? Saya nggak bisa katanya. Oh, kasihan banget. Berarti lu harus jadi leader lo. Saya sehari bisa 4 kali sampai 5 kali. Bagus. Yunita Memesa saya. Yunita Memesa berhubungan dengan siapa nih Yunita Memesa sponsornya? Saya komunikasi terus, jarang komunikasi. Gitu. Komunikasi lewat WA kadang bukan tentang AFC. Bagus. Saya kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang Bu. Ini kita berbicara belief ya. Dokter Lugi jarang katanya. Waduh, udah mulai tahu. Kalau udah tahu ya udah mulai tahu ya. Ya. Yang ketiga, hadir di setiap event, training, BOP, GOP, apalagi Senin Sakral. Siapa yang malas-malasan? Yo. Siapa yang aktif, rajin? Ayo. Ya, tiap jam makan ketemu. Ayo, hadir di tiap jam makan ketemu. Oh, tiap jam makan ketemu.
artinya istrinya hadir. Nah, hadir di setiap event. Bu Titin rajin terus. Nah, ini dia nomor 4. Yang salah satu lagi yang menambahkan Anda punya belief itu adalah bagaimana Anda mendapatkan personal customer setiap bulan. 1 aja minimal. Siapa yang rutin tiap bulan pasti bisa jualan 1 box. Siapa yang rutin tiap bulan pasti jualan tiap box. Saya minimal 1 tiap box. Saya oke. Bra, ini bukannya maksudnya setiap bulan nambah 1 personal. Bukan personal customer. Oke. Personal customer itu pembeli, Bang. Berarti kan Iya. jualan. Oke. Ya. Ya, saya 1 aja, 1. Aku bilang 1 aja. 1 ada sih katanya. Setiap bulan. Jangan ada sih, pasti 1 minimal. Jualan sendiri ya. Minimal. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan belief loh. Ya. Terus baru yang kelima, siapa ini pasti seru nih. Siapa yang bisa closing distributor baru tiap bulan? Ayo siapa? Pasti 1 aja dia closing minimal tiap bulan. Ayo. Saya, Lapina saya. Kemarinnya saya, ayo. Saya juga, Bang. Kalau yang bilang enggak pun nggak apa-apa juga sih. Tiap bulan 1 paket. Atau ada yang nggak pernah. Bukan kalau 1 paket produk ya bagus. Yang benar-benar mau menjalankan distributor. Jadi kan ada customer, ada yang distributor yang betul-betul mau jadi networker. Tiap bulan minimal 1. Saya belum, Bang. Nah, makanya kadang-kadang gitu loh. Itu meningkatkan belief. Ya. Jadi ini namanya action create belief. Ini atau sering saya sebut ini bridge of belief. Ginilah caranya. Berkenalan dengan orang sukses di company, convention, collect story. Ya. Artinya berkenalan dengan orang sukses bisa misalkan leader-leader ya, seperti yang saya tahu di sini ada Dr. Ligi, ada Lavina, ada Pak Budi Darwin, siapa lagi yang saya tahu itu ya? Siapa lagi ya teman-teman yang lebih tahu ya. Tapi yang sering saya lihat beliau-beliau itu ya, ada 12 yang Bushido, ada yang Damyo, ada yang Shogun, itu orang-orang sukses semua tuh ya. Jadi itu juga menambahkan create belief, collect story mereka, ingat story mereka bagaimana mereka membangun bisnis. Cik Silvi betul ya. Artinya Anda harus tahu ya, itu meningkatkan belief. Jadi lakukan 6 step ini, Anda kan semakin lama semakin cinta sama bisnis Anda dan tidak ada yang bisa menggoyahkan Anda. Karena ini akan terus-menerus akan meningkatkan keyakinan Anda terhadap bisnis Anda dan semakin lama action Anda semakin besar. Semakin besar action Anda semakin banyak resultnya. Sampai di sini clear? Siapa yang rata-rata tahu di sini story tentang bagaimana cerita 12 Bushido lah contoh ya. 12 Bushido di perusahaan Anda. Contoh yang saya tahu 12 ya. Yang betul-betul tahu story-nya bagaimana awalnya. 11 apa 12? Sorry. 11 atau 12. Yang dari awalnya segala macam story-nya. Paling nggak beberapa dari 12 gitu ya, Bra? Iya, beberapa juga boleh. Tapi artinya itulah cara kita untuk meningkatkan kita belief gitu loh. Nggak tahu samsek katanya, nggak tahu sama sekali. Wah. Itu sama aja merit nggak tahu mertuanya. Iya. 8 of 12, oke. Ya memang harus begitu, harus. Ya ini cara kita untuk meningkatkan belief kan yang begitu. Oke. Nah, siapa yang mau mulai dari sekarang komit melakukan ke-6-6-nya ini? Ayo ketik. Ya makanya kalau mau tahu ceritanya setiap mereka ada bikin Zoom atau event datang dong. Siapa yang mau komit? Ya, kalau dapatkan distributor baru tiap bulan menurut Anda sulit, 1, gimana ya? Saya agak ragu juga ini gimana sih ngomongnya ya. Nggak enak juga deh. Nggak enak nanti kalau kita ngomong terlalu keras pula. Kalau Gitu di loh. ELP, Pak. Iya, jadi artinya ya sebenarnya kalau Anda nggak bisa dapat 1 bulan, gini aja deh, saya kasih gambarannya gini deh. Kalau Anda kerja di kantoran, marketing,
Anda dikasih target nggak? Kalau kerja di perusahaan, Anda dikasih target nggak? Kalau kira-kira Anda nggak closing sebagai marketing selama 6 bulan, 7 bulan, 1 pun, kira-kira Anda dipecat apa enggak? Ini Anda seorang network marketing, tapi nggak bisa ngerekrut atau jualan 1 aja setiap bulan. Iki piye iki? Lah ini kan jadi lucu gitu loh. Ya kan? Lucu nggak sih? Itu kan paling basic itu. Maksud saya itu kan paling basic. Ya kan? Paling basic nggak sih? Sebenarnya gini deh, saya tanya dulu deh sama teman-teman. Menurut Anda 1 orang closing setiap bulan itu berat nggak sih di network marketing? Atau beban? Saya pengen tahu deh. Nah, iya betul tuh. 1 bulan 1 gitu loh. Enggak sebenarnya. Memang enggak lah, bukan enggak sebenarnya. Memang enggak berat sebenarnya. Karena memang kerjaan kita ini gitu. Kerjaan kita memang ini. Jadi mulai dari sekarang Anda harus paham. Anda memang harus fokus mulai dari sini. Pertama, bagi Anda yang nggak pernah closing 1 sebulan itu, ya Anda harus fokus untuk memenangkan itu. Menangkan itu dulu. Minimal 1 dulu. Bisa jualan 1 paket 1 bulan, bisa jualan ngerekrut orang satu orang gitu loh. Jadi kalau Anda bisa menangkan itu, berangsur-angsur action Anda akan semakin meningkat gitu loh. Ini kuncinya kalau Anda mau belajar. Ini dulu yang harus Anda lakukan, nanti Anda tinggal duplikasi kepada tim Anda. Ya, jadi secara konsisten gitu loh. Pokoknya kalau, nah gini-gini kuncinya nih. Mau tahu nggak kuncinya teman-teman? Ya, mau tahu nggak kuncinya? Dan saya ajarin. Mau tahu nggak? Mau doang nih. Mau doang, 339 cuma segitu yang mau. Iya. Mau Padahal dong ini banget. ya, ya gue sih ngomongnya cuma sederhana sih. Supaya pada jawab aja sih sebetulnya. Oke, nah gini. Habis ini, sekarang mungkin. Buat remindernya, buat di handphone Anda, reminder, tahu reminder kan? Alarm. Tanggal 1, setiap tanggal 1 minimal, buat tuh, 1 Januari, berarti misal 1 Februari, tiap tanggal 1 atau tanggal 31, terserah Anda ya. Buat di situ harus closing 1. Jadi Anda tahu sendiri nanti, kalau 1 tahun ke depan Anda buat 1 itu, ya, tanggal 31 Februari, tanggal 31 Maret, harus closing 1. Harus laku 1 produk. Anda buat sampai 1 tahun ke depan. Jadi Anda akan tahu sendiri remindernya kalau Anda nggak closing. Malu sendiri kalau sama dirimu. Jadi nggak lagi sama upline. Jadi artinya, ya kalau closing 8 bagus. Jadi ini buat saya selalu patokannya bagi orang yang pemula ya. Ya, setting remind sampai 1 tahun ke depan. Gampang kan, tahu caranya kan? Jangan bilang nggak tahu. Gimana caranya bang? Setting alarm. Ya, pokoknya nanti kalau nanti Anda, nah sebenarnya gini, teman-teman, cara seperti itu kira-kira bisa diduplikasi nggak buat tim Anda? Sulit nggak? Sulit nggak? Cara membuat reminder. Nah, enak kan? Kalau dengan cara saya itu gampang-gampang aja sebenarnya duplikasi, nggak repot-repot. Ya, jadi kalau besok setiap tanggal 31 kayak ada datang tagihan. Ya, tergantung dia kemauan, bukan tergantung dia kemauan. Bukan lagi tergantung dia kemauan, ada udah reminder, tak, berarti lu kalah bulan ini. Bulan depan kalah lagi. Bulan depan kalau nggak closing lagi kalah lagi. Ya. Ya, oke. Next. Ya. Nah, aku rasa sebentar dulu ya. Ini bukan lagi nih, ini beda materi nih. Oh. Next. Nah, ini yang paling ini getting started is the key. Oke, Terakhir, ya. terakhir. Ya. Nah,
pertanyaannya gini, ya kalau kita berbicara duplikasi, ya ini menurut saya kadang-kadang nggak sering kita lakukan, tapi ini bisa Anda praktekkan, bisa enggak itu terserah Anda, ya. Tapi kalau menurut saya, kalau Anda bisa memahami seperti ini, hidup Anda akan enak, ya. Anda memang kita kadang-kadang kalau di awal-awal, kalau kita lagi presentasi sama orang, kita nggak ada satupun seperti hal yang disepakati gitu. Ya sebagai kita independent business owner sama dengan kita yang ngajak sama yang diajak. Pokoknya kita kalau orang join tepuk tangan selesai, habis itu bawa orang kita bilang aja gitu loh. Tapi sebelumnya kan harus pahami, kita harus jelaskan sebenarnya ini supaya enak sama enak. Ya, ya namanya orang pebisnis harus jelas di depan, harus pahit-pahit di depan. Nah kalau menurut saya hal ini perlu Anda rekam, Anda bisa nanti lakukan ini secara WhatsApp dan Anda screenshot, terserah Anda. Tapi minimal ini nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin formal, tapi at least sama-sama mengetahui ini pernah diucapkan ketika pertama orang sudah join. Nah yang pertama adalah, mungkin Anda bilang gini sama dia, misalkan nih, siapa yang misalkan saya close ini, misalkan siapa ya, Esther Loh, ya. Oke Ci, ya, nih lu mau ada transfer kan, oke, lu serius mau bangun bisnis, oke. Nah, gue mau kasih tahu informasi ini supaya kita enak sama enak ke depannya. Yang pertama, kesuksesan lu di AFC, Anda ganti gitu nanti ya. Ya, atau lu kegagalan lu di sini, kita harus sepakati itu karena lu. Harus jelas. Lu mau sukses di sini ataupun lu gagal, it's because of you. Kalau dia bilang, oke, setuju katanya, centang. Ya. Oke. Sampai di sini dapat nggak? Centang. Artinya kita nih ngomong pahit-pahit di depan nih. Ini jarang sekali dilakukan. Akhirnya saling menyalahkan nanti. Jadi artinya kalau dengan begini kita nggak lagi baper-baperan. Jadi kalau mereka nggak melakukan, ya itu karena bukan kita nggak suka amal pribadi dia, tapi karena dia yang melakukan sendiri dan dia pun tahu itu gitu loh. Karena di depan sudah ada apanya kesepakatannya. Oke, ini kalau kita mau berbicara pro ya, terserah Anda kalau mau melakukan nggak terserah. Yang kedua, bilang gini, saya sebagai sponsor atau sebagai upline akan membantu kamu sampai kamu mandiri. Oke? Sampai kamu mandiri. Misalkan kesepakatannya berapa lama dikasih? 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan sampai dia mandiri. Kalau lebih dari itu, berarti kamu jalan sendiri. Apalagi kamu nggak mau belajar. Nah, tugas saya adalah membantu kamu untuk mandiri, bertanggung jawab untuk membantu mandiri. Tapi yang membangun bisnis is you. I will help you, but you will build the business. Jadi bukan gue yang bangun bisnis. Ya, supaya jelas posisinya. Jadi kalau kita walaupun mereferensikan, kita membantu dia untuk mandiri. Habis itu dia yang bangun bisnis. Ya kalau enggak, ya kita juga yang terus di situ ya capek juga kali. Gitu loh. Berarti kan terjadi duplikasi. Ya, sampai di sini paham? Sampai di sini? Artinya kita sebagai sponsor akan membantu dia jadi mandiri. Kita akan ajari dia bagaimana tentang product knowledge, kita akan ajari mereka tentang bagaimana telling story, bagaimana presentasi, semua hal yang dibutuhkan. Tinggal kita sepakati berapa lama dia mau. Ya, mungkin kita temanin dia presentasi dulu atau kita contohkan, pokoknya kita sepakati. Tapi habis daripada itu, dia harus mandiri. Karena dia akan melakukan itu juga kepada nanti yang diajak. Nah, yang ketiga, ini yang saya buat ini contoh ya. Nanti Anda bisa bikin sendiri versinya. Paham ya teman-teman ya? Ini contoh kalau saya harus buat gitu loh. Ini contoh. Ya. Nah, Contek boleh dong. Ya kalau mau contek boleh. Masya Allah, dahsyat banget, luar biasa. Biasa ilmunya Bang, insya Allah berkah, bernilai ibadah buat kita semua. Amin. 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 Ya. Saya senang didoain semoga 335 ini mendoakan saya terus dan Bang Aris supaya sehat selalu walafiat. Amin. Amin. Senang Amin. banget. Amin. Doa ini dalam hati ya teman-teman. Senang banget kalau didoain. Supaya berkah. Ya. Lagi dikirimin. Nah, yang ketiga misalkan ini cara menurut saya yang pro, ya. Ini saya baru spill ini saya nggak pernah spill ini kecuali di AFC loh. Ya sama di ILP lah, ya. Jadi beruntung Anda. Ya, kalau saya spill pun ini biasanya berbayar. Nah, kenapa sekarang kalau tim Anda muntaber, Anda WA dia menghindar? Karena satu-satunya karena bukan satu-satunya.
karena di awal itu Anda tidak melakukan seperti ini. Contoh, misalkan nih, siapa nih, Karisma Natalia atau Agus Chandra. Dia, saya bilang lagi, ini yang saya closingkan misalkan. Nah, saya bilang, Karisma, bisnis kan nggak selalu naik ya. Ya, bisnis nggak selalu naik. Bisnis kadang naik, kadang turun. Betul ya, mau bisnis apapun, naik, turun. Nah, kalau misalkan suatu saat bisnis kamu turun, dan tiba-tiba kamu hilang, di WA nggak balas, di telepon nggak ngangkat. Nah, sebagai saya sponsor, kamu mau respon saya bagaimana? Satu, diamkan saja. Yang kedua, saya telepon kamu, saya ingatkan kamu, kenapa alasan kamu pertama bergabung di AFC. Kan yang milih di awal. Bisa jadi dia bilang, diamkan saja. Ya udah kita diamkan. Tapi kalau dia bilang, nanti ingatkan aku, aja coach katanya. Nanti kalau dia sepi, kita cuma telepon dia, cuma mengingatkan, ini loh yang kemarin lu buat ingatkan, ini kan lu tulis juga nih, yang buat screenshot. Gue cuma mengingatkan alasan lu pertama lu join kenapa gitu. Jadi kita nggak benci sama dia, cuma kita ingat kenapa yang dia udah sepakat di awal aja. Enak kan kerja begitu. Jadi nggak ada nothing personal. Jadi nggak baper-baperan di sini. Jadi kita ingatkan ketika di depan semua kesepakatannya gitu. Paham nggak sih teman-teman maksud saya? Jadi kan enak bisnisnya. Jadi kalau dia bilang diamkan saja, kita diamkan saja. Ngapain orang dia bilang diamkan saja? Kalau dia bilang ingatkan, kita ingatkan. Jadi dia kita ingatkan pun dia nggak akan menghindar ya. Kita cuma mengingatkan seperti apa yang dia mau, dia misalkan nggak balas pun WA kita cuma kasih aja screenshot bahwa dia bilang ingatkannya. Saya cuma mengingatkan aja yang apa yang kamu bilang gitu. Tugas saya cuma itu kan gitu. Dapat nggak teman-teman? Dapat nggak maksudnya? Jadi nggak ada yang disalah-salahin. Jadi nggak baper-baperan. Jadi kan enak bangun bisnis kayak gitu. Dapat bang, belum bang, dikit lagi. Ya maksudnya, ya kamu harus kasih tahu sama dia. Maksudnya kan bisnis kan kadang-kadang turun. Hari ini kamu dapat duit banyak, bulan ini kamu dapat komisi 10 juta, bulan depan 10 juta, tiba-tiba dalam momen tertentu kamu nggak dapat komisi sekali, nggak dapat komisi. Tapi karena di depan sudah dia bilang, ingatkan aku ketika kalau aku lagi down, ya kita cuman kasih aja yang kita buat kesepakatan. Ini Anda bisa screenshot yang waktu dia habis join, Anda bisa rekam, Anda ngomong, apa Anda tulis, dia tanda tangan. Nanti ketika dia lagi down, Anda tinggal kasihkan aja itu. Tugas saya cuma ingatkan aja kan gitu. Seperti yang kamu sepakati waktu pertama join kan gitu. Nah, bisa juga keempat, bilang bisnis jaringan ini membutuhkan waktu. Jadi nggak instan. Dari awal harus jelas. Jangan, ini kita kan cepat kaya, cepat enggak. Dan di sini juga bisnis kerja, perlu kerja keras dan kerja cerdas. Ya. Nah, yang keenam, misalkan kesuksesan ini di bisnis jaringan ditentukan oleh skill juga. Jadi harus ada skillnya loh di sini, harus Anda latih loh skillnya. Skillnya ngapain? Cari daftar nama, prospecting, talk storytelling, cara presentasi, dan harus begitu loh, harus jelas gitu loh. Aku nggak mau belajar, aku nggak ada waktu gini-gini. Ya udah jadi customer aja lah. Kan enak. Ngapain lu harapin lagi dia jadi jalan? Orang dia nggak ada waktu belajar, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ini. Dia aja udah begitu. Ngapain lu pusing-pusing? Saya nggak mau, pokoknya saya mau dapat 100 juta tiap bulan tapi nggak ngapa-ngapain, bisa nggak? Ada, pelihara babi epet, bilang gitu kan? Ya kan? Maksudnya supaya clear gitu loh. Jadi jangan ketika orang sudah closing, Anda nggak kasih ini ya. Jadi orang tuh jadi ekspektasinya jadi besar, tapi ternyata nggak seperti ini. Kemarin lu bilang join-join aja, nggak pakai kerja-kerja, nggak pakai ini. Ya, kok duit gua udah join 20 juta nggak menghasilkan, padahal gua udah join loh. Nah gitu kan, jadi masalah kan? Nggak pro. Ya kan?
Tuyulnya kena masalah perizinan. Gue mah nggak mau ikut-ikutan ya. Ya, terus mungkin juga ada tambahi. Ya artinya kalau lu mau berhasil di sini ya sesuai dengan apa yang lu impikan ya harus fokus. Ya kan? Dan yang 08 mungkin contohnya mentalnya di sini harus ya mental pantang menyerah. Jadi ke-8 ini contoh saya buat ya, terserah Anda bikin sendiri buat tim Anda. Tapi intinya Anda dapat kan maksudnya di sini? Dapat nggak sih maksudnya? Siapa yang mau melakukan ini? Nanti setiap Anda closing dan bagi timnya, siapa yang mau melakukan ini? Ayo. Ya, petik. Maksudnya supaya Anda semakin banyak orang-orang yang mantap gitu loh. Jadi nggak lagi baper-baperan. Ya. Ya, dapat maksudnya saya Bang. Ya. Kan enak gitu kan sama orang kalau ketemu gitu kan. Jadi nggak lagi apa ya, bener Bang terseleksi. Iya, jadi ya kalau dia memang jualannya, Bang, kalau cuma pemakai produk perlu nggak kita gini kan? Ya nggak perlu lah, ngapain? Ini buat yang pengen jadi bisnis. Tapi bukan dipakai sebagai lepas tanggung jawab. Tanggung jawab apa dulu, Pak? Kan di sini kan kita udah jelas tadi bilang, kita akan bantu dia sampai dia mandiri. Tanggung jawab apa? Kita kan bertanggung jawab atas apa dia? Itu harus jelas dulu. Kalau saya bertanggung jawab atas hidupnya, nggak mau dong saya bersponsor, ngapain? Tanggung jawab saya buat dia, tanggung jawab saya buat dia jadi mandiri. Kita kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan dia nggak pernah mau datang, apa yang mau kita tanggung jawabin? Nggak bisa seperti itu dong. Kalau kita bertanggung jawab atas hidup dia, nggak enak aja. Maksudnya harus begitu juga lah. Harus fair-fairan lah. Masa gara-gara 20 juta dia di sini kita dapat sponsor cuma segitu kita bertanggung jawab atas hidupnya, nggak mau lah. Artinya bisnis ini sukses karena dia mau berusaha dan mau belajar dan mau action. Kalau dia gagal juga karena dia, bukan karena kita. Nah, tapi yang pasti kita ada kesepakatan sama dia. Berapa lama lu mau belajar biar gue dampingin gitu loh. Ya kalau dia bilang aku nggak ada waktu gini itu kan salah dia. Kesepakatan harus jelas dulu. Biar nggak mau ambil pusing kalau mereka setelah join nggak mau jalan dan belajar, iyalah. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi kalau dia nggak mau jalan, nggak mau prospek, nggak mau action, ya urusan dia jadinya. Jadi pas Joni tanya dulu ya Pak, jalanin bisnisnya apa pakai produk atau doang? Ya iya dong, kan nanti kan ada jelas ya, tipe gitu mindset harus benar-benarin dulu. Tipe gitu mindset masih harus dibenarin dulu ya. Ya. Jadi kalau ini yang ke-8 ini hanya contoh, Anda bisa bikin versi Anda sendiri, tapi intinya harus jelas di depan. Kita tidak janji apa-apa sama dia. Artinya bisnis ini bisnis dia sendiri. Jadi kalau misalkan dia butuh, kita akan dampingi jadi mandiri. Tapi berapa lama? Kalau selamanya, bilang jangan mau lah. Ya enggak lama kita dampingi selamanya. Enggak, aku nggak bisa ngomong. Kamu aja yang prospek terus. Gitu loh. Ya enggak lah. Ya nggak terjadi duplikasi kalau kayak gitu. Ini kan kita berbicara duplikasi. Paham ya teman-teman maksudnya ya? Ya, paham ya? Jadi duplikasi, serangkaian duplikasi pasti dimulai dari sini dulu. Belief. Nah, belief tadi saya sudah tunjukkan. Anda harus jadi pemakai, ada 6 cara. Ya, dan itu ya harus kita lakukan semua. Dan duplikasi itu ya levelnya dari sini dulu. Dan kalau orang sudah bilang dia nggak yakin, ya, orang sudah udah nggak yakin, ya nggak bisa. Kayaknya udah bagus deh laptop gua nih. Bagus kok dari tadi juga. Enggak, itu yang Barusan ada EO. ya karena dua Masih. Dah, malah hilang. Suaranya hang. Unmute. Oke, mana Indra? Unmute. Udah. Oke. Sip. Nah, jelas kan? Nah, coba nggak bisa lu jadiin gua apa? Ini biar gua jadi apa namanya, make a house. Bentar.
Itu aja sebenarnya Michael House. Sampai di sini dapat ya teman-teman ya. Suara jelas kan? Udah kayaknya dari tadi kayaknya jelas. Udah ada Michael House. Ya kan? Add spotlight. Ini Iya. baru. Oke. Gimana teman-teman? Sampai di sini paham ya? Menarik nggak sih topik kita malam ini? Asik nggak? Asik nggak? Menarik nggak? Sebenarnya menarik ini. Saya udah bilang sama Bang Ari, jangan yang berat-berat kasih, saya bilang. Ini malah dikasih yang bagus-bagus. Habis kalau dikasihnya sepotong, nanti nggak nangkep malah. Kan kalau sekarang kalau sampai nggak nangkep ya salahnya dia. Bukan salah kita. Ya kan? Jadi, sayang lah yang nggak datang malam ini. Ya. Ya dapat daging. Intinya ya artinya kalau berbicara duplikasi jangan levelnya cuma omongan, duplikasi gak bisa. Ya kalau berbicara soal belief pun harus ada serangkaian action yang harus dilakukan oleh orang. Ya. Jadi nggak bisa cuma action. Ya dia nggak bisa closing. Kayak tadi saya udah kasih tahu caranya tuh. Paling simple buat kalender. Kalau Anda bisa closing tiap hari bagus banget, tapi buat sebulan aja, satu minimal. Ya. Jadi mulai dari situ, sedang sakral prioritas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi question ya, tapi bertanya sesuai dengan topik ya. Saya nggak melayani kalau tidak dengan topik ya. Saya tidak melayani, saya tidak akan jauh, saya akan skip ke yang lain. Ya, dan kalau harus raise hand. Harus raise hand. Ya, silakan. Silakan yang mau tanya raise hand. Masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Terus mereka yang nanti udah dibuka mic-nya langsung ke pertanyaan ya. Langsung aja pertanyaannya apa gitu ya, harus sesuai topik. Silakan teman-teman yang mau nanya. Kan tadi katanya rada berat nih. Kalau rada berat mestinya banyak yang ditanya nih, gampang nih. Ayo. Wah, nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya kita sudahi lah. Ayo siapa yang mau nanya? Kejang-kejang bang, kebul kepalanya. Daniel. Dikipas, kalau kebul. Ini gimana lagi kalau offline? Kalau offline nggak mungkin pada nggak nanya. Materinya asik, masuk akal, tapi tidak mudah. Iya, emang nggak ada yang mudah, yang ada simple. Yang perlu di-mentoring apa aja, Pak? Siapa nih? Coba Bu Betty, resen Bu Betty. Terus satu lagi nih teman-teman, saya mau pengumuman deh. Supaya teman-teman nggak apa-apa lah saya pengumuman di sini. Malam ini saya terakhir, saya ada di ELP itu ada promo buy one get one ya. Jadi bayar satu, promo satu sebesar 800.000. Nanti kalau Anda mau, ini malam ini terakhir promonya. Nanti Anda tinggal hubungin dari Instagram bisa atau dari Instagram saya DM aja ya. Buy one get one. Malam ini terakhir. Saya lupa tadi. Ya. Udah banyak kok. Satu bisa buat berdua. Satu buat berdua. Ayo siapa tadi yang nanya? Silakan resen. Saya lebih senang meladenin yang resen. Gak apa-apa, resen aja. Tadi siapa tuh? Bu Betty. Oh, ini ada Marlina Saragi. Oke, silakan. Marlina Saragi. Ini kok gue nggak bisa unmute ya? Udah tuh gue unmute tuh. Oh, udah, oke. Sip. Silakan Bu Marlina. Oke, Coach. Halo? Ya, Ya. Mantap. Kalau timnya nggak mau gerak, diajakin udah, terus ditawarin, ayo ada nggak sih yang mau diprospek, ada nggak sih yang mau diundang. Terus mereka juga lihat aktivitas saya kan, itu gimana kita tetap gimana ya, cari yang baru gitu loh.
gimana ya? Apa mereka ditinggalin apa gimana, Coach? Soalnya udah berbulan-bulan nggak gerak seperti itu. Oke, ada lagi? Itu dulu aja. Itu Sebenarnya dulu. di Marlina, kata ditinggalkan itu sih nggak boleh ya. Jadi jangan pahami bahasa saya itu tinggalkan gitu, maksud meninggalkan orang, nggak boleh kita tinggalkan orang. Artinya ini masalah membagikan waktu. Artinya kalau orang itu udah nggak mau lagi, ya hubungan baik dijagalah, silaturahmi mah kan baik. Ya artinya nggak bisa kita tinggalkan orang, silaturahmi mah kita kan diajarkan semua, agak benar nggak sih diajarkan semua agama silaturahmi dengan siapapun. Nggak jalan pun kan silaturahmi tetap dijaga. Tapi artinya kalau memang dia nggak mau, ya kita nggak bisa paksa gitu loh. Ya kan? Berarti cara satu-satunya solusinya, mau Anda tanya siapapun nanti, memang cari orang baru. Nggak ada solusi yang lain, ya. Solusinya cuma itu. Ya. Gitu. Karena dengan mensponsori orang baru, itu akan menginspirasi mereka juga, Bu Marlina. Mereka akan tahu bahwa Bu Marlina tidak tergantung sama mereka. Bu Marlina jalan terus. Dan akhirnya mereka bisa mengambil keputusan, gue mau jalan juga, ya udah gue nempel deh sama Bu Marlina deh. Mereka yang akhirnya justru menghubungi Bu Marlina. Tapi kalau Bu Marlina nggak jalan, ya dia pikir ya sama aja, leadernya juga ke laut, gitu. Oke? Sip ya Bu? Oke, siapa lagi? Ayo dong, nanyanya raise hand dong, jangan di chat dong. Kalau bisa ngechat pasti bisa ketik klik raise hand lah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini pada di chat semua sih nanyanya. Kenapa sih? Romantis banget suara lu, Pak. Ya habis. Oke oke deh, gue bacain lah. Bang, ini dari siapa nih? Dari ini ada Ricci nih, Ricci ya. Gue ladenin yang resen dulu lah. Ya, Ricci silakan di unmute. Ricci, lo udah unmute ya? Belum. Ricci, dari gue nggak bisa soalnya. Dah, tuh. Oke, Ricci, silakan di unmute. Masih close tuh lagi. Udah. Oke, udah. Udah bisa, Richie, belum? Udah. Belum. Harusnya udah bisa tuh. Ada tuh suaranya tapi kecil banget, Ricci. Coba jangan pakai headset. Nah, Kedengeran, Bang? kedengeran banget, keren. Halo, ya. Ya, monggo bro. Iya, ini mau tanya, Bang. Ini udah sebulan bareng tim Bu Vina kan? Sebulan, tapi ini prospek-prospek, tapi kebanyakan yang biasa di daerah saya itu banyak yang masih luka-luka sama MLM kan? Udah di pendekatan secara langsung, udah pakai cara-cara kayak abang yang minggu lalu itu, minggu lalu. Jangan langsung ke ini produknya atau ke ininya kan, pendekatan lewat lebih tapi Personal. itulah Bang, bagaimana cara yakinin aja mereka Bang, soalnya masih kebanyakan di daerah saya itu banyak luka-luka sama MLM yang notabene-nya bikin mereka sakit hati lah. Jadi diajak untuk berbisnis bersama sama tim, masih banyak yang menolak. Itu, terima kasih, selamat malam. Nah, sekarang gini, Bro Richie, ya, kalau dari gua ya, lu harus tahu dulu, mereka tuh luka sama MLM apa money game. Jangan-jangan mereka luka sama money game. Karena kalau MLM luka dari mana mereka? Karena money game dan MLM nggak sama, bro. Itu dulu.
gitu loh. Coba jangan aku unmute lagi Ricci. Ricci, buka mic-nya. Buka mic-nya. Jadi kamu harus tanya dulu, dia itu lukanya sama money game, kamu harus tanya. Karena orang bilang luka sama apa harus jelas. Karena kadang-kadang orang jangan-jangan Iya bang, iya bang. jangan-jangan dia dengar katanya orang. Ini bang, udah beberapa nih prospek kan, bukan prospek, pendekatan. Kalau prospek kan udah kayak ini ya, menodong-nodong. Jadi cerita-cerita tentang AFC, terus yang lain itu memang pernah ikut MLM, tapi kemungkinan yang lalu ajak-ajak mereka dari beberapa bis itu nggak disupport, jadi itu jadi luka begitu. Oh, Gitu sih bang. oke. Ya, iya. Money game ada juga yang money game, tapi bukan money gamenya. Ya, Ya. artinya Sorry bang. artinya kan kau udah tahu jawabannya karena mereka nggak disupport. Artinya kan kau harus bisa bilang, ya artinya kalau kamu memang udah belajar seperti duplikasi, kamu harus jelaskan Ya. sama mereka kan. Kamu harus jelaskan sama mereka bahwa ya kalau di sini sih, kalau gue sih akan gue akan support lu sampai lu mandiri. Kan itu yang membedakan. Gue akan ajarin lu sampai mandiri. Pertanyaannya sekarang, Ricci sudah mandiri apa belum? Kan itu juga kan? Iya bang. Ya kan Siap, sebelum bang. ya kan? Ya. Itu. Jadi artinya kalau support itu apa maksudnya support? Support dia itu maksudnya kita apa gitu harus jelas dulu. Iya. Support itu supportnya sampai kapan? Berapa lama? Kan harus clear. Jadi jangan dia nanti bilang support. Maksudnya dia nggak kasih orang ke aku. Itu mah bukan support, namanya nyuruh. Ada juga yang bilang support ini, Dra, suruh bayarin ongkos. Aduh. Ada yang Siap. begitu. Tiap bulan. Iya bang. Ya kan? Ya enggak lah, enggak seperti itu. Jadi artinya kalau yang begitu next. Oke. Ya. Jawab ya. Siap, mantap bang. Ya, terima kasih. Oke, ini udah jam 9, lagian ini pun 9. sekarang malam gongsi pace ya. Saya lihat tadi Lavina juga sambil persiapan gongsi pace sempat mendengarkan Zoom. Terima kasih juga nih. Ya, terima kasih buat teman-teman semua.